Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa lagi dengan kanal Belantik Literasi, berliterasi setiap hari dalam segmen Di Baku di Balik Buku. Kali ini saya ingin membahas topik yang berjudul buku-buku yang menggerakkan. Sobat Literasi, apakah Anda punya buku yang menggerakkan? Bagaimana buku-buku itu menggerakkan Anda selama ini? Mungkin Anda punya pengalaman yang sama dengan saya. Oke, saya ingin berbagi. Ada sejumlah buku yang telah menggerakkan sepanjang hidup saya. Namun, saya hanya akan menjelajahi beberapa judul saja di sini. Nah, buku-buku itu menggerakkan saya dengan caranya masing-masing. Meski sama-sama saya taruh di dalam rak buku di ruang tamu. Tempat yang paling strategis menurut saya di rumah saya. Rak buku di ruang tamu bagi kami tentu bernilai sangat istimewa. Sebab di rak itulah buku-buku penting saya masukkan. Untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu saya ingin membaca mereka. Selalu tersedia di sana tentu Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pasti ada. Namun buku-buku menggerakkan yang tersebut di atas juga terselip di sana, pada shelf di bawahnya. Jadi atas itu Al-Quran Hadis, kemudian ada shelf di bawahnya, itu buku-buku yang akan saya beberkan di sini. Dalam bidang sosiologi, misalkan, saya benar-benar dihipnotis oleh buku Haralambos dan Holborn yang berjudul Sociology, Themes and Perspectives. Tahun 2000 itu. Buku setebal 1100 halaman, seingat saya. Menyediakan konsep-konsep dan perkembangan sosiologi beserta pernik-perniknya. Disajikan dengan sangat ringkas, buku ini laksana gudang pengetahuan yang tidak habis-habisnya diambil isinya. Bahkan seingat saya ada seorang pakar pernah menyebut buku ini sebagai kitab suci para sosiolog. Asik kan? Buku ini ada di rak ruang tamu. Jadi sewaktu-waktu saya ingin menyegarkan pengetahuan saya tentang berbagai topik, misalkan aja stratifikasi sosial, kemudian mungkin sex and gender, kemudian tentang ras, etnisitas, nasionalitas misalkan, kemiskinan dan eksklusi sosial misalnya, atau mungkin kriminalitas dan penyimpangan misalkan, juga mungkin tentang religi, keluarga, kuasa, politik dan negara, mungkin kerja dan pengangguran, tentang pendidikan, budaya dan identitas misalnya, komunikasi, media dan sebagainya, saya tinggal ambil. Setelah itu langsung baca, sehingga mudah untuk dijangkau. Sewaktu-waktu saya perlu penyegaran, itu sangat mungkin. Sobat Literasi, saya juga meminati kajian budaya, cultural studies, melengkapi pengetahuan sosiologi saya, guna membaca berbagai fenomena sosiokultural sehari-hari. Nah, pada saat demikian, saya menemukan buku yang dahsyat. Meski kemudian ada buku-buku lain yang menyusulnya, yang ditulis Chris Barker, Cultural Studies, Theory and Practice, tahun 2000. Buku 560-an halaman ini memahamkan saya tentang dasar-dasar kajian budaya, perubahan
konteks kajian budaya dan situs-situs kajian budaya. Ada 3 pokok pemikiran seingat saya ada di sana. Itulah mengapa saya juga memasukkan buku ini di rak baca ruang tamu. Di era disrupsi dengan perubahan yang masif dan sangat cepat saat ini, sekali tempo saya mengharuskan diri untuk menyimak bagian-bagian tertentu dari buku tersebut. Misalnya saja, saya perlu melihat kembali konsep tentang subjektivitas dan identitas. Kadang saya perlu melihat tentang gender, subjektivitas, dan representasi. Kadang saya juga perlu menyegarkan konsep tentang televisi, teks, dan pemirsa, ruang kultural, dan tempat urban, anak muda, gaya dan perlawanan, atau politik kebudayaan dan kebijakan budaya. Dengan menyegarkan pemikiran, pembacaan saya atas fenomena sosiokultural itu menjadi tajam dan utuh. Sehingga saya bisa menulis artikel yang layak untuk publik secara luas. Kemudian, sobat literasi, saya telah mendalami dunia sastra dan penulisan kreatif sejak tahun 80-an. Karena itu, 2 buku dahsyat yang perlu saya sebutkan di sini adalah Orang-orang Bloomington. Kumpulan cerita pendek tentang manusia absurd karya Budi Dharma. Dan kitab epos terbesar sepanjang masa, yakni Mahabharata dan Ramayana. Ya. Karya A.C. Rajagopalachari setebal 880-an halaman. Ya, 880-an halaman ya. Ini buku favorit saya. 2 buku ini saya rasakan memiliki kekuatan magis ya. Ajaib ya dalam dunia kreatif saya. Jika misalnya saja saya kehilangan gairah, semangat, spirit dalam menulis karya kreatif, baik cerpen maupun puisi, biasanya saya mengecas baterai kreatif saya dengan membaca salah satu darinya atau kedua-duanya. Buku Budi Dharma tadi, yang Orang-orang Bloomington, kerap kali membuat saya bercermin dalam banyak hal tentang hidup ini. Terutama terkait dengan kepenulisan karya kreatif saya. Absurditas perilaku manusia yang terkandung dalam cerpen-cerpen yang ada, itu tak jarang menginspirasi saya dalam mengembangkan tokoh-tokoh fiktif. Ya, tokoh-tokoh fiktif yang ingin saya tulis dalam tulisan saya. Mahabharata dan Ramayana ya, juga demikian kuat pengaruhnya. Buku ini tebal tapi enteng karena kertasnya bagus. Ya, terlebih saya juga mengikuti kisah bersambung Mahabharata dan Ramayana dalam film-film serial India. Ya, membuat kitab epos tersebut sangat istimewa bagi saya. Sama dengan buku Orang-orang Bloomington, kitab epos yang hebat ini menurut saya, sering saya baca di sela-sela waktu longgar. Ya, terutama ketika saya menemukan kasus kecil yang hadir di dalam kisah serial Mahabharata dan Ramayana di TV. Ya, kadang-kadang ada perbedaan antara yang tertulis dengan yang ada di TV. Saya tergoda untuk mengecek bagaimana sih versi cetaknya. Adakah kesamaan dengan versi filmnya? Dan betul, kadang-kadang memang antara teks dengan yang visual itu ada perbedaan. Begitu. Dan itu saya kira wajar saja. Tapi substansinya tetap sama, yakni merupakan karya yang monumental. Sobat literasi,
Kemudian saya juga membaca secara ngemil, sedikit demi sedikit, ya, sebuah ensiklopedia luar biasa yang berjudul itu Ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Itu tahun 2015 kalau nggak keliru. Karya Profesor Dr. Hisham Tolhah dan kawan-kawan yang terdiri atas 10 jilid dan dilengkapi gambar-gambar yang sangat meyakinkan. Bagi saya ini laksana samudra pengetahuan yang selalu menggoda saya untuk menceburkan diri dan mengarunginya. Hanya karena berbagai kesibukan lain, saya harus membagi waktu saya dan memutuskan untuk membacanya secara ngemil, ya, sedikit demi sedikit. Satu bab, 1,5 bab, 3 bab, kayak begitu. Jadi tidak terus untuk berlama-lama di sana. Namun pengaruhnya luar biasa, yakni mampu membuka wawasan saya secara lebih luas. Sebenarnya bagaimana, katakanlah mulai alam semesta diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana alam ini juga dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Untuk melengkapinya, saya juga suka membaca kitab-kitab filsafat Islam, terutama sufisme dan tokoh-tokohnya. Ya, dalam rangka memperkaya jiwa dan memperdalam pikiran. Selain kitab-kitab Imam Al-Ghazali, saya sangat terkesima dengan buku karya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan Futuhul Ghaib, kitab pembuka rahasia kegaiban. Ya, buku ini agak tipis, 245-an halaman, ya. Namun isinya sangat inspiratif dan penuh hikmah serta nasihat. Misalnya saja seuntai nasihat agar dicurai rahmat, fana dalam kehendaknya, segala masalah pecah melalui Tuhan, berpaling dari kepalsuan, dan seterusnya, termasuk selamat dari syirik dan masih banyak lagi. Sobat literasi, satu lagi kitab pelengkapnya, yakni kitab Mutu Manikam dari Al-Hikam, ya, karya Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Agak tebal, ya, ini 593 halaman. Bagian pertama bab ini, ya, terdiri atas 75 bab. Sedangkan bagian kedua itu 95 bab. Kitab ini sangat padat isinya, penuh dengan mutiara-mutiara tasawuf dan hikmah, sehingga hampir setiap kata yang dituliskan itu mengandung makna yang dalam. Ya, karena itu saya membacanya dengan sangat perlahan, bukan hanya memahami teksnya, ya, tetapi sekaligus menyelami konteksnya. Hingga tulisan ini saya buat, saya belum menuntaskan membaca kitab yang sangat menggetarkan ini. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar daya gerak masing-masing kitab tersebut bagi saya? Saya jawab tegas bahwa itu kondisional. Masing-masing kitab hadir, ya, hadir dan datang menggerakkan saya kembali tepat pada waktunya. Karena sebelumnya mereka telah memulai menggerakkan saya. Artinya, buku-buku yang saya baca itu, yang saya taruh di rak buku di ruang tamu, ya pernah saya baca sekian tahun lalu, sekian bulan yang lalu, dan karena saya taruh di rak buku di ruang tamu, maka sewaktu-waktu saya pasti ingin melihatnya kembali. Mereka menjadi sahabat saya hampir setiap hari, dan
menjadi kerangka konsep dan kerangka pikir untuk memahami berbagai gejala keseharian. Dan ini masih akan berlangsung lama saya kira. Sebagaimana saya juga akan ridho menjalani ketentuan takdir yang telah digariskan olehnya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.